Ketua RW 006 Bapak Haji Samsuri, yang kami hormati Bapak Pengurus Dewan Koperasi Kopin, selamat datang, salam silaturahmi kami Bapak M. Soleh, yang kami hormati LMK RW 06 Ibu Sri Mulyasari atau Ibu Celi, yang kami hormati Bapak Priyono dan Ibu Nurul dari media, selamat datang, salam silaturahmi kami. Disilahkan untuk ambil foto-foto, disilahkan. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua RT 001 Sosialisasi Musyawarah Kelurahan Cipinang, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Minggu 25 Mei 2025 di kantor Sekretariat RW 06. Baiklah Ibu Bapak semua, untuk mempersingkat acara, mari kita mulai dengan membuka acara kita ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Barat, Ibu menenun kain tenun, koperasi tempat kita berhemat, menyimpan uang untuk masa depan. Anak kecil bermain layang-layang di tepi pantai ombak bergulung, koperasi tempat saling menyayang, semua bahagia hati jadi tenang. Selanjutnya kami persilakan bersama RW kita Bapak Haji Samsuri, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat Bapak narasumber yang sangat saya hormati dan kebanggaan Pak Budi, Bapak telah hadir di tempat kami walaupun tingkat RW Bapak Musiji datang, yang saya hormati Ibu LMK, para ketua RT baik yang sudah hadir maupun yang belum, Ibu PKK RW, para pengurus, koordinator yang hadir, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebesar-besarnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Kuasa, karena pada sore hari ini kita bisa hadir seperti ini. Kami mengadakan acara ini sudah berpikir dan mempertimbangkan waktu dan kegiatan. Jadi saya mohon maaf kalau ini waktu masih kurang pas juga, tapi ini harus dilakukan Pak, karena tanggal 22 Mei yang lalu dengan narasumber beliau, kelurahan sudah mengadakan kegiatan pembentukan operasi Kelurahan Merah Putih Cipinang, dan setelah itu perintah dari Ibu Lurah segera masing-masing RW mengadakan pertemuan kepada dengan pengurusnya dan dengan seluruh RT-nya untuk mendukung kegiatan ini. Sekali lagi kita di asrama, kita anggota Polri, mantan anggota Polri, semua abdi negara, saya nyatakan untuk mendukung kegiatan ini dan mohon kepada Bapak Ibu
sekalian, nanti kelanjutannya bagaimana, tapi di tingkat kelurahan sendiri pengurusnya sudah kita tinggal mengikuti sebagai anggota aja, Pak. Anggota koperasi Merah Putih yang di salah satu wujud dari cita-cita cita-cita dari Presiden Prabowo. Pengurusnya sudah bentuk, ketuanya itu ketua koperasinya Pak RW 08, Pak Sarmo Wibowo, sama wakilnya itu LKI. Wakilnya Ya. Pak Petrus. Ini semua sudah terbentuk semua, kita tinggal mengikuti saja. Kalau saya namanya ketua ya perlu dinasihat saja, karena saya lihat dengan pengalaman saya ini koperasi harus berdasarkan aturan, jangan sampai pengalaman yang sebelumnya bisa berubah. Tapi insya Allah dengan program presiden ini kita akan menjadi lebih baik. Saya kira ini dari saya, untuk lebih jelas nanti beliau sebagai narasumber yang akan menjelaskan. Dan sekali lagi Pak Budi, saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah hadir di tempat kami. Mohon maaf ini nanti para RT-nya masih belum datang karena sebagian belum datang karena ini kan masih banyak yang aktif Pak. Jadi beliau yang datang mungkin sebentar yang musuh. Saya kira dari saya sekali lagi terima kasih dan mohon penjelasan dari Bapak untuk koperasi Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh. Saya warga RT 6 RW 17. Saya sudah hampir 30 tahun menjadi warga Cipinang, tetapi memang saya tinggalnya juga di luar, kebalik Pak. Biasanya kalau orang ke Jakarta itu atau kerja aja di Jakarta, pulang kampungnya ke kampung. Kalau saya enggak, pernah kerja di Sragen sebagai guru PDAM, kemudian pernah di Kabupaten Karawang, pulangnya juga ke Jakarta. Jadi terbalik. Makanya kalau Lebaran saya senang Pak, orang pada macet, saya nggak pernah macet. Iya. Dan alhamdulillah, iya warga sini Pak, KTP sini. Sekarang saya sebagai salah satu pimpinan paripurna Dewan Koperasi Indonesia. Insya Allah besok dilantik. Kemudian di Dikopimwil DKI saya sebagai majelis pakar dan sebagai Sekjen Induk Koperasi Tani dan Nelayan Indonesia, ini yang sebenarnya nasional. Atas izin Bapak Ketua Dikopimwil DKI, kemarin saya diminta untuk memberikan narasumber di pembentukan koperasi Kelurahan Cipinang. Ya. Sebenarnya ini masih sangat baru. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan itu perintah Presiden itu kalau nggak salah saat sidang paripurna di Kabinet Merah Putih itu baru bulan Maret tanggal 21 kalau nggak salah. Nah itu instruksinya keluar langsung bulan itu juga, dan percepatannya itu di bulan April. Jadi hanya sebulan memang. Kemudian jumlahnya itu juga baru bulan April kemarin. Jadi baru 2 bulan ini. Gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui, bahkan tadinya awalnya itu hanya terkenal sebagai Kopdes Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, nggak disebut kelurahannya. Nah, apakah ini kelurahan nggak termasuk? Tidak. Ternyata begitu revisi surat instruksinya itu Koperasi Kelurahan Merah Putih, jadi KKMP. Nah, itu. Dasar landasan hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Jadi koperasi ini asasnya adalah gotong royong. Yang kedua adalah sukarela
yang ketiga setia kawan, yang keempat adalah amanah. Nah, itu adalah dasar-dasar atau prinsip berkoperasi di Indonesia. Koperasi sendiri meskipun sebagai lembaga yang paling demokratis. Kenapa? Itu one man one vote, satu kepala satu suara. Jadi nggak ada perwakilan. Datang ya satu suara, nggak datang ya hilang. Gitu. Tapi lahirnya sendiri dari setelah Renaissance di Prancis, ekonomi yang sangat kuat. Kalau kita pernah dengar Carrefour yang sekarang menjadi Transmart, itu awalnya adalah koperasi. Kemudian bank terbesar di Belanda namanya Rabobank, itu koperasi. Kemudian bahkan ada klub bola yang awalnya dimiliki oleh koperasi. Saya lupa Barcelona atau Real Madrid itu. Makanya basis ininya sangat kuat. Kepemilikan di rakyatnya itu sangat kuat. Ya. Kembali kepada KDRT atau KKRT, itu adalah instruksi Bapak Presiden. Nanti bisa dibuka Pak di YouTube-nya. Seharusnya ini tadi ada Pak Prabowo selaku Presiden kita ingin menghidupkan koperasi di tingkat desa atau kelurahan. Saya koreksi, tadi bukan kecamatan tapi tingkat desa. Jadi di Pulau Gadung nanti berarti ada berapa desa atau berapa kecamatan, berapa kelurahan, yaitu jumlah. Dan namanya pun sudah dipastikan, yaitu koperasi kelurahan merah putih. Terus lokasinya adalah Cipinang. Gitu. Alhamdulillah kemarin sudah terbentuk. Insya Allah kalau KTP dan NPWP sudah dikumpulkan hari Senin atau Selasa ini sebenarnya sudah bisa dibawa ke notaris, artinya sudah berdiri. Gitu. Apa fungsi dari koperasi? Ini nanti ada 7 bidang usaha ya Pak. Yang pertama adalah perdagangan sembako. Ini yang utama dimaksud Pak Prabowo dengan sangat semangat, harus terjangkau sembako murah. Bayangkan kita nanti kalau semuanya komitmen untuk membeli barang dari koperasi. Ada berapa Alfamart, Indomaret, mohon maaf, itu kan artinya apa? Ekonomi kita itu sangat bergerak. Ya, jadi yang saat ini terjadi adalah 5% kekayaan orang Indonesia yang kaya menguasai 95% yang kurang kaya. Saya tidak mau bilang miskin Pak. Gitu. Nah, itu nanti dengan adanya koperasi semua akan dikelola oleh koperasi. Tapi sekali lagi nanti dari 7 bidang ini tergantung dari pengurus dan kemauan anggotanya Pak mau diarahkan kemana. Yang kedua bisa sebagai kantor koperasi. Jadi bisa mendirikan kantor koperasi baik untuk usaha maupun untuk kegiatan. Yang ketiga ini yang Bu Lurah sangat semangat sekali adalah unit simpan pinjam untuk melawan pinjol, judol, apalagi narkoba dan sebagainya. Ini saya kira apalagi di wilayah asrama saya kira wajib. Kemudian yang ketiga, ini agak singkat tadi ya Pak, klinik desa kelurahan. Boleh nanti mendirikan klinik, ya tentunya tidak bersaing dengan puskesmas ya, karena puskesmasnya juga cukup bagus dan sudah membawahi apa BPJS. Apakah klinik nanti misalnya berdasarkan dengan jumlah dokter atau jumlah perawat atau bidan yang ada di sini, nah itu memanfaatkan boleh-boleh saja. Kemudian yang keempat adalah bidang apotek desa atau kelurahan. Jadi boleh nanti harganya mungkin bisa lebih murah dari, kalau kita kenal kan apotek ini paling murah ya Pak. Nah mungkin bisa lebih murah lagi kalau langsung dengan cara pemerintah, nanti kan langsung dipasok gitu. Nah yang keenam ini mungkin di kita enggak, tetapi apa istilahnya ini untuk daerah nelayan biasanya cold storage untuk produk-produk yang membutuhkan pendinginan. Nah jadi kalau misalnya panen jeruk atau panen ikan kalau di daerah nelayan itu supaya awet ya harus punya cold storage. Nah yang ketujuh, bidang yang ketujuh yaitu bidang
logistik. Kenapa logistik dimasukkan? Tadinya enggak. Waktu bulan Maret saya ingat waktu sosialisasi belum masuk. Ini baru masuk bulan April kalau nggak salah. Logistik ini dasarnya adalah begini, Pak. Selama bisnis online masih jalan, maka kurir mesti perlu. Kurir mesti perlu logistik. Gitu. Jadi 7 bidang ini nanti akan dimasukkan di dalam akta notaris, tetapi prioritasnya atas petunjuk Bu Lurah kemarin, yang pertama sembako itu wajib, itu amanah Pak Presiden. Yang kedua simpan pinjam. Tetapi simpan pinjam ini saya kemarin udah wanti-wanti gini, kalau belum mempunyai sertifikat atau diklat dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, jangan dulu. Mohon maaf Pak, permodalannya nanti cukup besar Koperasi Merah Putih ini, yaitu hampir 3 miliar per desa. Dari mana? Nanti saya jelaskan lebih lanjut.